I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadid. Saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan ketiga setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yakni setelah masa Khalifah Rasyidin dan Daulah Umayyah. Dinamakan Abbasiyah karena merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Untuk memahami sejarah berdiri hingga keruntuhan Daulah Abbasiyah, pelajari uraian berikut dengan saksama. 1. Pendukung pembentukan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah muncul pertama kali dalam bentuk kelompok penentang yang kritis terhadap kebijakan Daulah Umayyah yang tidak berpihak kepada rakyat dan hanya mementingkan golongan dan keluarga. Berikut beberapa faktor pendukung pembentukan daulah ini. A. Perpecahan dalam keluarga Khalifah Umayyah. Para putra mahkota Umayyah yang berselisih menyebabkan kekuatan kekhalifahan menjadi rapuh. Apabila yang pertama memegang kekuasaan, ia berusaha untuk mengasingkan yang lain dan mengganti dengan anaknya sendiri. Hal ini menimbulkan permusuhan dalam keluarga, tidak hanya terbatas pada keluarga khalifah, namun juga di keluarga gubernur atau amir. B. Adanya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah. Gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah dilakukan oleh beberapa kelompok seperti Mawali, Syiah, dan Dahak bin Qais Asy-Syaibani. Ketika Daulah Umayyah berkuasa, orang Mawali dipandang sebagai masyarakat bawahan, sehingga terbukalah jurang dan sekat sosial yang memisahkan. Padahal mereka turut serta berjuang membela Islam dan Bani Umayyah. Adapun kelompok Syiah menilai bahwa tanpa kekuasaan Umayyah seharusnya menjadi hak keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka juga ingin menuntut balas atas wafatnya Husain bin Ali di Karbala. C. Perselisihan antara etnis Arab Utara dan Arab Selatan. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arab Utara, Bani Qais, dan Arab Selatan atau Bani Kang yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan kesatuan. D. Wafatnya Marwan bin Muhammad, Khalifah terakhir Umayyah. Daulah Umayyah runtuh pada abad ke-7 saat terjadi pertempuran antara pasukan Abu al-Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Umayyah di tepi Sungai Zab, Irak tahun 130 Hijrah atau 750 Masehi. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan Abu Abbas As-Saffah sehingga berakhirlah riwayat kekuasaan Daulah Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Pada masa kekhalifahan Al-Mutasim Billah, terjadi serangan tentara Mongol ke Baghdad. Tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan menyerang kaum muslimin secara kejam selama 40 hari. Selain berhasil membunuh sang khalifah, mereka juga berhasil membunuh putra-putra dan pamannya. Namun sebagian ada yang tawan. Dalam serangan itu, dikatakan bahwa tidak ada yang selamat kecuali yang bersembunyi di serangan itu. Dikatakan bahwa tidak ada yang selamat kecuali yang bersembunyi di sumur atau kolong jembatan. Diperkirakan lebih dari 1 juta penduduk tewas karena serangan tentara Mongol. Akibat serangan ini, kaum muslimin tidak memiliki khalifah selama kurang lebih 3,5 tahun. Tahun 658 Hijriah, tentara Mongol menyeberangi sungai Furat dan sampai di Halb Syam. Di tempat itu, mereka mengunus pedang dan melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Bersama itu, kaum muslimin di Mesir menggalang kekuatan untuk menyongsong tentara Mongol dengan semangat jihad yang membara. Kaum muslimin saat itu dipimpin oleh Saifuddin Al-Qutus Al-Muizzi, seorang sultan di Mesir yang memiliki gelar Al-Malik Al-Muzaffar. Al-Muzaffar dan panglimanya Ruknuddin dan Baibars Al-Bandakodari memimpin pasukan Islam untuk menyambut serangan tentara Mongol. Mereka bertemu di Ain Jalut. Kedua pasukan ini pun terlibat dalam peperangan
dalam pertempuran sengit pada bulan Ramadan. Walhasil, tentara Mongol kalah telak dalam pertempuran yang sangat monumental dalam sejarah kaum muslimin itu. Memasuki tahun 659 Hijriah, dunia Islam belum memiliki seorang khalifah. Akhirnya didirikanlah kekhilafahan di Mesir. Al-Muntasir diangkat sebagai khalifah pertama Bani Abbasiyah di Mesir. Dia adalah seorang keturunan Bani Abbasiyah yang berhasil lolos dari serangan tentara Mongol dan menyelamatkan diri ke Mesir. Sejak saat itu pusat pemerintahan Islam berpindah ke Kairo. Pembantaian Al-Muntasir sebagai khalifah berlangsung pada tanggal 1 Rajab 659 Hijriah. Berikut khalifah Abbasiyah yang memerintah di Mesir. 1. Al-Muntasir bila 2. Dari 660 Hijriah sampai 661 Hijriah. 2. Al-Hakim bi Amrillah. Pertama, dari 661 Hijriah sampai 701 Hijriah. 3. Al-Mustafki billah. Pertama, dari 701 Hijriah sampai 732 Hijriah. 4. Al-Watsik billah. Pertama, dari 732 Hijriah sampai 742 Hijriah. Kelima, Al-Hakim bi Amrillah. Kedua, dari 742 Hijriah sampai 753 Hijriah. Keenam, Al-Mutaddid billah. Pertama, dari 753 Hijriah sampai 763 Hijriah. 7. Al-Mutawakkil ala Allah. Pertama, dari 763 Hijriah sampai 785 Hijriah. Ke-8. Al-Watsik bila. Kedua, dari 785 sampai 788. Al-Mutasim dari 788 Hijriah sampai 791 Hijriah. 10. Al-Mutawakkil ala Allah. Kedua, dari 791 Hijriah sampai 808 Hijriah. 11. Al-Musta'in billah dari 808 Hijriah sampai 815 Hijriah. 12. Al-Mutadid billah. Kedua, dari 815 sampai 845 Hijriah. 13. Al-Mutafki billah. Kedua, dari 845 Hijriah sampai 854 Hijriah. Al-Qaim bi Amrillah dari 854 Hijriah sampai 859 Hijriah. 15. Al-Mustanjid billah dari 859 Hijriah sampai 884 Hijriah. Al-Mutawakkil ala Allah. Ketiga, dari 884 Hijriah sampai 853 Hijriah. Al-Mustamsik billah dari 853 Hijriah sampai 819 Hijriah. 18. Al-Mutawakkil ala Allah. Keempat, dari 914 sampai 918. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah berpusat di Mesir berakhir pada tahun 918 Hijriah karena kondisi politik tidak stabil lagi. Oleh sebab itu, Khalifah Al-Mutawakkil ala Allah keempat menyerahkan tatanya kepada Sultan Salim pertama, Khalifah ke-9 dari Daulah Utsmani. Kekhalifahan Utsmani telah muncul sebelumnya di Turki, tepat tahun 659 Hijriah. Ketika Khalifah Al-Hakim bi Amrillah pertama 661 Hijriah sampai 700 Hijriah berkuasa di Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla Media. Saya akan membaca tentang periode pengaruh Turki II. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Saljuk yang berpaham Sunni. Paham tersebut sama dengan paham yang banyak dianut oleh rakyat pada masa itu. Atas permintaan Khalifah Abbasiyah, Bani Saljuk menumbangkan Bani Buwayhi dan mengambil alih kekuasaan. Bani Saljuk berhasil mengambil alih kekuasaan Abbasiyah. Penduduk Baghdad marah atas tindakan Jenderal Arselan Basasiri yang memaksa rakyat Baghdad untuk menganut Syiah. Mereka menahan Khalifah Al-Qaim dari 423 Hijriah sampai 468 Hijriah atau 1031
Masehi sampai 1705 Masehi, dan menghapus nama-nama Khalifah Abbasiyah serta menggantinya dengan nama-nama Khalifah Fatimiyah. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena Jenderal Arselan berhasil dikalahkan oleh Tughru Bey yang pernah menjadi tentara bayaran Abbasiyah. Atas jasanya, Khalifah Al-Qaim menobatkannya sebagai penguasa yang secara resmi dengan gelar Sultan wal Malik Asyarq wal Al-Maghrib serta menikahkannya dengan putri Al-Qaim. Setelah itu kewibawaan Khalifah pun kembali sehingga keadaan berangsur-angsur membaik. Para periode ini Khalifah Abbasiyah hanya memiliki wewenang dalam bidang keagamaan. Berikut para khalifah yang memerintah para periode pengaruh Turki II. Yang pertama adalah Al-Muqtadi dari 468 Hijriah sampai 487 Hijriah atau 1075 Masehi sampai 1094 Masehi. Yang kedua ada Al-Mustazir dari 487 Hijriah sampai 512 Hijriah atau 1094 Masehi sampai 1118 Masehi. Yang ketiga ada Al-Mustarsyid dari 512 sampai 530 Hijriah atau 1118 sampai 1135 Masehi. Yang keempat ada Ar-Rasyid dari 530 sampai 531 Hijriah atau 1135 sampai 1336 Masehi. Yang kelima ada Al-Muqtafi dari 531 sampai 555 Hijriah atau 1136 sampai 1160 Masehi. Keenam ada Al-Mustanjid dari 555 sampai 566 Hijriah atau 1160 sampai 1170 Masehi. 7 Al-Mustadi 566 sampai 576 Hijriah atau 1170 sampai 1180 Masehi. Kedelapan ada An-Nazir dari 576 sampai 622 Hijriah atau 1180 sampai 1225 Masehi. Kesembilan ada Az-Zahir dari 622 sampai 623 Hijriah atau 1225 sampai 1226 Masehi. 10 ada Al-Mustanzir dari 623 sampai 640 Hijriah atau 1226 sampai 1242 Masehi. 11 ada Al-Mutazim dari 640 sampai 656 Hijriah atau 1242 sampai 1258 Masehi. Sementara itu, bidang lain berada di bawah dominasi Turki dengan nama penguasa berikut. 1. Tughru Bey dari 1058 sampai 1063 Masehi. 2 ada ALP Arselan dari 1063 sampai 1072 Masehi. Ketiga ada Malik Shah dari 1072 sampai 1092 Masehi. 4 ada Barkiaruk dari 1092 sampai 1117 Masehi. Kelima ada Mahmud bin Muhammad dari 1117 sampai 1119 Masehi. 6 ada Sangar dari 1119 sampai 1131 Masehi. 7 ada Tughru II dari 1131 sampai 1134 Masehi. 8 ada Mas'ud bin Muhammad
dari 1134 sampai 1154 Masehi. Periode kemunduran 590 sampai 656 Hijriah atau 1199 sampai 1258 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan Abbasiyah bebas dari pengaruh kekuasaan manapun karena sempitnya wilayah kekuasaan, yaitu di sekitar Baghdad saja. Pemerintahan menjadi tidak efektif dan politiknya lemah. Setelah pemerintahan Mas'ud bin Muhammad, penguasa terakhir Bani Seljuk itu berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevia Adelvi Oktaviani. Berikut 13 khalifah yang memerintah pada masa periode pengaruh Turki. 1. Al-Mutawakkil 232 sampai 247 Hijriah atau 247 sampai 861 Masehi. 2. Al-Muntasir 247 sampai 248 Hijriah atau 861 sampai 862 Masehi. 3. Al-Musta'in 248 sampai 252 Hijriah atau 862 sampai 866 Masehi. 4. Al-Mu'taz 252 sampai 256 Hijriah atau 866 sampai 869 Masehi. 5. Al-Muhtadi 256 sampai 257 Hijriah atau 869 sampai 870 Masehi. 6. Al-Mu'tamid 257 sampai 279 Hijriah atau 870 sampai 892 Masehi. 7. Al-Muqtadid 279 sampai 290 Hijriah atau 892 sampai 902 Masehi. 8. Al-Mustafi 290 sampai 296 Hijriah atau 902 sampai 908 Masehi. 9. Al-Muqtadir 296 sampai 230 Hijriah atau 908 sampai 932 Masehi. 10. Al-Qahir 320 sampai 323 Hijriah atau 932 sampai 934 Masehi. 11. Ar-Rodi 323 sampai 329 Hijriah atau 934 sampai 940 Masehi. 12. Al-Muqtadi 329 sampai 333 Hijriah atau 940 sampai 944 Masehi. 13. Al-Muqtafi 333 sampai 335 Hijriah atau 944 sampai 946 Masehi. Orang-orang Turki mulai melemah karena persaingan di antara mereka. Khalifah Ar-Radi menyerahkan kekuasaan kepada Muhammad bin Roid, gubernur wilayah Wasid dan Basrah. Ia kemudian diberi gelar Amir Umara. Meski demikian, keadaan Abbasiyah tidak semakin membaik, melainkan memburuk. Berikut beberapa faktor penting penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Luasnya wilayah kekuasaan Abbasiyah yang harus dikendalikan, sementara komunikasi sangat lambat. Profesionalisasi tentara sehingga menyebabkan Abbasiyah sangat tergantung pada mereka. Padahal para tentara terdiri atas orang-orang Turki. Kesulitan keuangan diakibatkan pembiayaan tentara yang sangat tinggi. Periode pengaruh Persia 2 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, secara de facto kekuasaan khalifah dilucuti, ditandai dengan kemunculan daulah baru.
Kekuasaan di mata ini dipegang Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Kemunculan Bani Buwayhi pada awalnya untuk menyelamatkan khalifah yang jatuh sepenuhnya di bawah kekuasaan para pengawal yang berawal dari Turki. Dominasi Buwayhi dimulai dari diangkatnya Ahmad bin Buwayhi oleh Khalifah Al-Muqtafi sebagai jasanya dalam menyingkirkan pengawal-pengawal Turki. Ahmad bin Buwayhi diangkat sebagai Amir al-Umara dan keadaan politik mengalami kekacauan, ilmu pengetahuan tetap berkembang. Terbukti munculnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Miskawayh, dan kelompok studi Ihsan As-Safah. Masa keemasan Daulah Abbasiyah berada pada pemerintahan 7 khalifah berikut. 1. Al-Mahdi 159 sampai 169 Hijriah atau 775 sampai 785 Masehi. 2. Al-Hadi 169 sampai 170 Hijriah atau 785 sampai 786 Masehi. 3. Harun ar-Rasyid 170 sampai 194 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. 4. Al-Amin 194 sampai 198 Hijriah atau 809 sampai 813 Masehi. 5. Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. 6. Al-Mu'tasim 218 sampai 220 Hijriah atau 833 sampai 842 Masehi. 7. Al-Watsi 228 sampai 230 Hijriah atau 842 sampai 847 Masehi. Pada periode pertama mulai bermunculan 4 imam mazhab, dimulai dari Imam Abu Hanifah 700 sampai 767 Masehi di Kufah, Imam Malik 713 sampai 795 Masehi di Madinah, Imam Asy-Syafi'i 767 sampai 820 Masehi di Ghoza, dan Imam Ahmad bin Hanbal 780 sampai 855 Masehi di Baghdad. Periode pengaruh Persia I merupakan periode keemasan. Adapun beberapa faktor penyebabnya sebagai berikut. 1. Adanya asimilasi dalam Daulah Abbasiyah. Unsur-unsur non-Arab atau terutama Persia dalam pembinaan peradaban Islam telah mendatangkan kemajuan di banyak bidang. 2. Kebijaksanaan pemerintah lebih menekankan pada pembinaan peradaban daripada perluasan wilayah. B. Periode pengaruh Turki I pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Pada periode ini, Turki mulai mengalami kebangkitan. Ini ditandai dengan adanya orang-orang Turki memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Terbukti dengan dibangunnya kota Samarra oleh Al-Mu'tasim. Pilihan Al-Mu'tasim memasukkan unsur Turki dalam ketentaraan dilatar belakangi oleh persaingan antara golongan Arab dan Persia sejak masa Al-Ma'mun. Setelah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Nur Faradisi Al-Ghaziyah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Daulah Abbasiyah. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Sebagaimana kekhalifahan sebelumnya, Daulah Abbasiyah juga mengalami masa pasang surut kepemimpinan serta mengalami keruntuhan. Kehancuran daulah ini merupakan awal mula dari kemunduran peradaban Islam. Ada banyak faktor yang memicu keruntuhan daulah tersebut. A. Faktor internal. Beberapa faktor internal penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. 1. Hubbud dunya atau kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Setelah mendulang kesuksesan dalam perekonomian negara, mendorong para penghuni istana untuk bergaya hidup mewah dan mencolok. Setiap khalifah merasa ingin kehidupannya lebih mewah daripada khalifah sebelumnya. Keadaan tersebut membuat generasi penerus Daulah Abbasiyah menjadi lemah dan tidak dapat membendung pengaruh Turki untuk mengambil alih pemerintahan. 2. Konflik keluarga yang berujung pada perebutan kekuasaan. Awal perebutan kekuasaan terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun yang berseteru dengan Khalifah Al-Amin. Masuknya pengaruh Turki dan Persia juga menjadi penyebab mundurnya daulah ini. Kemudian pergantian kekuasaan setelah masa kekhalifahan Al-Mutawakkil terjadi secara tidak wajar. Dari 12 khalifah pada periode kedua Daulah Abbasiyah, hanya 4 khalifah yang wafat dengan wajar. Selebihnya, para khalifah itu wafat karena dibunuh atau diracun dan diturunkan secara paksa. 3. Wilayah kekuasaan yang terlalu luas. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah mencakup wilayah seluruh Timur Tengah, Afghanistan dan India di Asia Tengah, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko di Afrika Utara. Luasnya wilayah kekuasaan menyebabkan komunikasi antara pusat dan daerah sulit dilakukan. Tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintahan pun rendah. 4. Konflik keagamaan. Konflik keagamaan yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah melahirkan 3 kelompok yang sering berebut pengaruh, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Adanya ketiga kelompok tersebut bermula dari konflik antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Hal tersebut menandakan bahwa konflik agama sudah terjadi sejak masa kekhalifahan Daulah Umayyah. 5. Ketergantungan dan kepercayaan khalifah terhadap wazir sangat tinggi. Pada masa Daulah Abbasiyah, para menteri atau wazir sangat dipercaya oleh para khalifah. Namun, kepercayaan yang diberikan oleh khalifah dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan hubungan antar penguasa renggang, bahkan terjadinya perang saudara. 6. Memprioritaskan bangsa asing dibandingkan bangsa sendiri. Masa Daulah Abbasiyah, bangsa Persia diberikan peluang besar untuk masuk pemerintahan. Mereka diberikan pangkat dan jabatan, baik dalam bidang sipil maupun militer. Hal itu menyebabkan bangsa Arab menaruh kebencian terhadap pemerintahan Abbasiyah karena lebih mengutamakan bangsa lain. 7. Pengaruh bid'ah, agama, dan filsafat. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik, banyak berkembang bid'ah, agama, dan filsafat. Mereka juga terpengaruh sampai memberikan kebijakan bahwa ideologi resmi negara adalah aliran Mu'tazilah. Padahal para jumhur ulama pada saat itu berpendapat bahwa aliran tersebut menyimpang. Kejadian tersebut menyebabkan berbagai aliran saling bertentangan. Faktor eksternal. 1. Munculnya banyak pemberontakan. Banyak pemberontakan yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah bermula dari sikap khalifah yang mengabaikan daerah kekuasaan, sehingga banyak daerah kekuasaan yang terlepas dari tangan Daulah Abbasiyah. Selain itu, pemberontakan terjadi karena khalifah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. 2. Dominasi kekuasaan bangsa Turki dan Persia.
Orang-orang Turki pada masa kekhalifahan Daulah Abbasiyah banyak mendominasi jabatan pemerintahan. Mereka memanfaatkan pengangkatan jabatan sebagai jalan untuk penggusuran kekuasaan para khalifah sehingga mereka berhasil merebut kekuasaan Daulah Abbasiyah. Sebelum bangsa Persia berhasil merebut tahta kekuasaan Abbasiyah, mereka adalah orang-orang yang patuh kepada pembesar-pembesar dari para khalifah. Banyak dari mereka yang menjadi panglima tentara, diantaranya menjadi panglima besar. Setelah memiliki kedudukan yang kuat, para khalifah Abbasiyah berada di bawah telunjuk mereka dan seluruh pemerintahan berada di tangan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line.